Jalan Braga, ada cerita apa sih di jalan ini? Yuk kita lihat langsung. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Masih di edisi Bandung. Kali ini saya ada di Jalan Braga. Ini tepatnya saat sore hari ya teman-teman. Ayo, siapa yang punya kenangan di jalan ini? Saya punya ya. Karena dulu pernah kesini itu masih dilalui lalu lintas ya, kendaraan. Jadi agak susah juga untuk berjalan, hanya di trotoarnya saja. Dan trotoar juga sebagian dipakai oleh penjual atau musisi jalanan atau seniman jalanan ya, untuk mendisplay produk mereka seperti lukisan dan lain-lain. Nah, sekarang sudah enak ini, bisa bebas jalan walaupun hanya di hari tertentu saja. Program ini terkenal dengan nama Braga Beken alias Braga Bebas Kendaraan. Ya, yang pertama kali menggagas adalah Wali Kota Bandung ya, yaitu Bapak Tirto Yuliono. Di sekitar tahun 2024 ya. Per Juni ini Braga Beken hanya di hari Minggu saja ya. Kalau sebelumnya Sabtu Minggu. Oh, sebentar teman-teman. Ini ada paduan suara. Keren ya suaranya. Oke, sampai mana tadi saya? Oh iya. Kalau dulunya kan Sabtu Minggu ya. Tapi per Juni ini di tahun 2026 hanya hari Minggu saja yang ditutup untuk lalu lintas. Tepatnya dimulai dari Sabtu jam 12 malam sampai di hari Minggunya jam 11.30 malam. Pasti sudah banyak yang tahu ya kalau Braga terkenal dengan kafe-kafenya ya. Tapi terus terang saya belum pernah coba salah satunya karena saya tidak minum kopi. Jadi agak malas kalau masuk kafe. Wah, di sini banyak pemusik jalanan ini. Tahu nggak teman-teman sejarah dari Jalan Braga dan Bandung sebelum seperti sekarang ini ya? Jadi dulu Bandung itu nggak seperti sekarang ya teman-teman. Persisnya di abad 1920-an itu Bandung masih sangat sepi ya. Dan kawasan Braga ini dulu cuma jalan kecil yang menghubungkan jalur utama dengan gudang kopi milik pengusaha Belanda ya. Tepatnya di area Balai Kota Bandung kalau sekarang itu areanya. Tapi karena sering dilalui pedati pengangkut kopi, jadi jalan ini dikenal dengan nama Pedati Weg atau Jalan Pedati. Lalu di tahun 1856 ketika Bandung ditetapkan sebagai ibu kota Karisidenan Priangan, Kota Bandung baru mulai meningkat ya. Dari rumah-rumah kolonial sederhana mulai bermunculan. Lalu masyarakat Eropa mulai
menjadikan jalan ini sebagai pusat hiburan ya. Dulu Bandung terkenal namanya sebagai Paris Van Java. Pasti tahu kan nama itu. Jadi artinya Parisnya Pulau Jawa ya. Kalau nama Braga sendiri itu tidak ada yang tahu pasti ya, asalnya dari apa atau siapa. Ada teori yang bilang bahwa itu nama sastrawan Portugis. Ada juga yang bilang kalau itu tokoh dalam mitologi Eropa. Jadi nggak ada yang tahu pasti nih asal nama Braga dari mana ya. Tapi yang pasti Jalan Braga menjadi pusat gaya hidup ya di waktu itu. Bahkan simbol kemewahan kota Bandung. Ada yang tahu kan ada bangunan yang terkenal dekat Braga, yaitu Gedung Merdeka. Ya, yang dulunya tempat berlangsungnya konferensi Asia Afrika ya di tahun 1955. Nah, bangunan-bangunan seperti itulah yang semakin mengangkat citra kawasan Braga ya. Pasti teman-teman pernah lihat ya rombongan wisatawan lokal ataupun mancanegara ya yang datang ke Jalan Braga ini. Dan memang mereka sudah meniatkan ya untuk datang ke jalan ini. Karena ingin merasakan suasana di Jalan Braga. Nah, seperti yang sekarang kita lihat ya teman-teman. Suasana sore hari di Jalan Braga ya seperti ini. Dan karena ini adalah hari libur, jadi banyak sekali anak-anak muda ya, umumnya yang memeriahkan Jalan Braga. Dan baju-baju mereka sangat fashionable ya. Jadi ala-ala Harajuku juga ini kalau di Jalan Braga. Harajuku ala Bandung. Ini nanti semakin malam pasti semakin ramai ini. Nah, ini banyak juga ya hasil kesenian dari seniman lokal. Sekarang banyak toko-toko terkenal yang ada di Jalan Braga ini. Selain kafe-kafenya ya. Oh, rumah hantu Braga. Oke, nanti saya bahas lagi ya tentang rumah hantunya. Sekarang kita menuju ke akhir dari Jalan Braga ya. Ya, ini cuma panjangnya cuma 800-an meter ya teman-teman, Jalan Braga. Jadi tidak terlalu panjang. Oke, dari sini nanti kita akan kembali lagi ke dalam ya. Mau mampir dulu nih ke salah satu kafenya ya. Nah teman-teman, ini suasana menjelang maghrib. Tepatnya dari lantai 2 ini. Salah satu kafe yang ada di sini. Saat saya sedang asik menikmati camilan, ternyata di bawah ada suara-suara yang meriah ya. Kelihatannya ini promosi salah satu restoran atau karena ada bapak-bapak ojol juga. Dan mereka berpakaian seperti ayam. Karena kurang jelas ya teman-teman dari arah atas sini. Nah, sekarang udah mulai gelap nih teman-teman. Oke,
Oke, sekarang kita lanjutkan lagi melihat suasana Jalan Braga di malam hari ya, teman-teman. Terlihatnya semakin malam semakin ramai. Dan memang makin menarik ya karena tidak panas lagi dan banyak lampu-lampu meriah seperti ini. Plus dihibur dengan seniman jalanan dengan musiknya yang keren-keren. Oke, kita belok ke sini dulu ya teman-teman. Ini adalah Braga City Walk Mall ya. Dan kali ini tema di atriumnya adalah Christmas Village. Karena ini akhir tahun ya, bersamaan dengan Natal dan Tahun Baru. Banyak kuliner-kuliner yang kekinian ini di sekitar sini. Memang Braga City Walk Atrium ini memang selalu disesuaikan temanya dengan momen apa yang sedang berlangsung. Untuk teman-teman yang ingin tahu jadwal lengkap program-program apa yang akan diadakan di Braga City Walk ini, silakan ke Instagram mereka ya. Ada jadwal lengkapnya. Nah, di sebelah kiri ini dulu adalah Gold Gyms. Tapi karena sudah tutup ya di tahun 2025. Sekarang berganti nama, bukan berganti nama, tapi ada fitness yang baru. Fitness barunya itu adalah Wellness First Gym ya. Letaknya tetap sama ya teman-teman, di lantai 1. Tetap menempati area yang dulunya adalah Gold Gyms ya. Ini banyak juga ya tenan-tenan baru. Dan hotel di sini pun dulu namanya Aston ya, tapi sudah berganti manajemen, sekarang menjadi Granda Farm Hotel. Dan tetap ada apartemennya juga ya. Dan juga ada Pave Hotel juga di sini. Jadi kalau yang ingin menikmati Braga dan sekitarnya bisa menginap di salah satu hotel atau apartemen di sini ya. Sepertinya ada konser kecil di sini. Buat teman-teman yang mau menginap di Pave Hotel, letaknya ini terus saja ya dari sini. Tapi karena saya mau lihat langsung ke lantai atas. Cinema 21 di lantai 2 ya. Coba kita lihat masih ada atau tidak. Karena sinema di sini harganya lebih murah dibanding di mall-mall besar ya. Kita 30.000 di hari biasa. Dan untuk Sabtu, Minggu dan hari libur 40.000 saja. Ya, ini lantai 1-nya. Di mana letak posisi gym berada ya. Tapi di seberang sana. Kalau dilihat ya ini tenannya tidak terlalu banyak ya di lantai ini. Dan kelihatan sunyi juga. Mungkin karena semua atraksi kan ada di bawah ya. Baik ini yang konser musiknya dan juga di atriumnya. Jadi lebih lenggang di atas ini. Langsung saja lihat masih ada nggak ya Cinema 21-nya. Ya, ternyata masih ada teman-teman. Yang mau nostalgia nonton film di sini, silakan.
Tapi jadwal film apa yang sedang diputar bisa dicek di XID atau di situs resmi dari Cinema 21 ya teman-teman. Ya, kita langsung turun saja ya teman-teman. Kembali ke Jalan Braga. Oh, ternyata makin ramai ya, makin malam. Kita lihat saja teman-teman suasana malam harinya. Tapi kalau sudah sepi ya, orang-orang sudah pulang semua, sudah tutup semua toko-tokonya, katanya nih jalan ini suka ada yang seliweran, namanya Nancy. Siapa tuh Nancy? Jadi Nancy ini dipercaya sebagai hantu cantik berambut pirang. Sering kelihatan mondar-mandir ya, atau tahu-tahu nongol di jendela di salah satu gedung yang sudah tua-tua. Serem juga. Makanya di sini ada rumah hantu yang terkenal itu. Cuma kan rumah hantunya pernah tutup ya sementara, lalu dibuka lagi. Jadi yang mau uji nyali dengan hantu-hantu yang ada di Braga, silakan ya untuk mencoba masuk ke rumah hantu. Itu harganya kalau weekday itu 30.000 ya. Lalu kalau di weekendnya atau hari libur itu 35.000 per orang. Terus kalau masih kurang juga, masih mau tambah suasana mistisnya yang ada di Bandung, jadi nggak di Braga aja, itu bisa ikut tur Bandros Braga Misteri ya. Titik kumpulnya biasanya dari Rumah Kentang 1908, itu di Jalan Aceh ya. Bandros atau Bandung Tour on the Bus itu adalah bus wisata kota Bandung ya, yang salah satunya ada di awal video. Harga tiketnya itu 135.000 per orang. Nah, ini biasanya diadakan di setiap Kamis malam. Ada 2 sesi ya teman-teman. Ada yang dari jam 7 sampai jam 9 malam. Lalu ada juga yang di jam 9.30 sampai jam setengah 12 malam. Dan juga ada tur khusus ya kalau pas Jumat Kliwon atau momen Halloween. Bandros juga ada di siang hari ya teman-teman. Tuh keliling Bandung sekitar 45 menitan dan tiketnya cukup 20.000 saja. Untuk shelternya yang lengkapnya ada di Instagram mereka ya, Bandros Braga Bandung. Bisa dilihat di situ semua informasinya. Itu ya, di sebelah kiri bisa dilihat rumah hantunya. Pokoknya kalau lagi ke Bandung, sempatkan main ke sini ya teman-teman. Karena Jalan Braga tidak pernah kehabisan cerita. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jaga kesehatan selalu. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Biar saya lebih semangat lagi untuk menyuguhkan video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.